Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, welcome. Selamat datang pagi hari ini, sungguh senang bisa ketemu saudara face to face lagi ya. Oke, saya langsung saja masuk ke dalam firman Tuhan. 27 tahun setelah Christopher Columbus, saudara tahu ya, namanya cukup terkenal, Christopher Columbus, seorang penemu, ya, menemukan the New World atau yang kita kenal sekarang sebagai benua Amerika, ya. 27 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1519, seorang bernama Hernando Cortez memimpin ekspedisi lain. Kali ini ke Yucatan Peninsula, daerah yang sekarang dikenal dengan nama Meksiko. Ya saudara, misi ini diperkuat dengan 100 pelaut dan 500 orang pasukan bersenjata dengan tujuan menaklukkan suku Aztec dan menguasai cadangan emas mereka. Yang menarik adalah cara unik Hernando Cortez untuk memotivasi pasukannya. Begitu mendarat di pantai, ia memerintahkan pasukannya untuk membakar habis semua kapal mereka sehingga tidak ada kemungkinan untuk pulang kecuali mereka menang. Ya. Dengan demikian ia menghadapkan pasukannya pada suatu pilihan, sukses atau mati. Dan ternyata mereka berhasil menang, saudara. Ya, hanya dengan 500 orang pasukan bersenjata mereka berhasil mengalahkan suku Aztec dan mendirikan koloni kerajaan Spanyol di seluruh Meksiko yang bertahan selama berabad-abad. Ya, saudara, dari cerita ini kita melihat hanya satu yang ada di benak mereka, yaitu berjuang. Berjuang atau mati, menang atau mati. Ya, sama halnya dengan hidup setiap kita. Hidup setiap kita bukan saja orang percaya, orang Kristen, tetapi orang-orang lain yang punya kepercayaan lain. Semua orang, termasuk saudara dan saya, hidup ini merupakan rangkaian atau a series sejumlah perjuangan di dalam hidup kita. It's a fight, it's a race in our lives. Ya, dari kita lahir sampai kita meninggal menutup mata adalah serangkaian perjuangan. Contohnya pada waktu lahir, setelah beberapa tahun, 1 tahun 13 bulan mungkin 14 bulan, si baby kecil mulai berjuang. Apa perjuangannya? Belajar berjalan. Betul? Jatuh. Itu perjuangan, mungkin kita nggak ingat, kita taunya dari anak-anak kita. Mereka berjuang, pertama mereka nggak bisa jalan, mereka merangkak. Setelah merangkak mereka coba berdiri pegang-pegangan, benar saudara? Kemudian mereka berjalan, belum bisa berlari sedikit jatuh. Itu perjuangan, ya. Belajar ngomong, berbicara, belajar ABC di sekolah, belajar menyanyi, perjuangan, betul? Ya. Kemudian sesudah sekolahnya lebih tinggi, mereka berjuang untuk meraih gelar. Ya, S1, S2, S3, S4, S5, kalau ada sampai SS, teler, mungkin sudah ke blinger saudara, teler sudah. Ya, terus berjuang. Ya, sesudah mencapai gelar, nggak berhenti di situ, mereka mencari pekerjaan. Dapat pekerjaan nggak berhenti di situ, mereka cari promosi. Betul? Itu semua perjuangan. Kemudian mempersiapkan masa depan. Mengumpulkan uang untuk masa depan. Itu berjuang. Mencari pasangan hidup itu juga berjuang. Betul? Gak bisa enak-enak aja di rumah ongkang-ongkang kaki kemudian pasangan hidup datang dan menjemput saudara. Betul? Itu semua perjuangan. Ya. Menjaga keharmonisan keluarga. Itu juga perjuangan. Benar? Ada amin? Ya. Ya, membesarkan anak, perjuangan. Begitu juga menemukan pasangan hidup bagi anak. Bagi mertua perjuangan untuk sabar. Dan untuk menerima menantu seperti anaknya sendiri, itu perjuangan. Bagi menantu juga perjuangan untuk bisa menerima orang tua
mantunya seperti orang tuanya sendiri. Betul? Perjuangan seumur hidup kadang-kadang, ya. Ya, perjuangan menjaga kesehatan bagi bapak-bapak yang sudah, ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Perjuangan menjaga kesehatan dan perjuangan hidup kita ini tidak pernah berhenti. Barang siapa yang tidak berjuang atau bertanding di dalam hidup ini, ia akan tertinggal, ia akan kalah, bahkan akan mati. Bukankah itu suatu statement yang umum? Betul saudara? Dan saudara berjuang untuk hidup, untuk keluarga, untuk pekerjaan, bahkan untuk masa depan hidup anak-anak saudara dan saya. Untuk apa perjuangan hidup di atas? Apa ujungnya yang kita cari? Bukankah ujungnya adalah supaya kita happy? Betul? Secara manusia kita merasa tenang kalau kita sudah mendapatkan. Betul saudara? Secure, nyaman, senang. Ya, anak-anak sudah besar, saya sudah bisa menyekolahkan mereka, saya sudah kasih mereka bekal keuangan, properti mungkin, warisan. Tenang, sih? Tenang, happy. Betul saudara? Betul nggak? Angguk-angguk. Udah dapat pekerjaan yang diinginkan. Ya, bisnis yang diinginkan, yang udah dikejar bertahun-tahun. Perasaan saudara gimana? Akhirnya happy dan puas. Betul ya? Tetapi saudara, ada satu perjuangan yang sering kali kita lupakan, bahkan diabaikan oleh orang percaya, oleh orang Kristen. Ujung dari perjuangan yang satu ini bukan sekedar untuk membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Kalau perjuangan hidup di atas, kita kepengen jadi orang yang lebih baik, lebih aman, lebih nyaman, betul? Tapi perjuangan yang seringkali diabaikan oleh orang Kristen, orang percaya, bukan saja ujungnya membuat kita menjadi orang yang lebih baik dan hidup yang lebih baik. Tetapi bukan saja untuk membuat kita senang, tetapi yang terutama membuat Tuhan senang. Seringkali, banyak kali itu diabaikan dan dilupakan. Ya, karena satu hari nanti segala sesuatu yang kita capai yang menyenangkan hati kita itu akan kita tinggal. Kita nggak bawa. Tetapi apa yang menyenangkan Tuhan, itu yang akan kita bawa. Itu yang akan berarti di dalam kehidupan kita. Apa itu perjuangannya, saudara? Mari kita baca sama-sama dalam Filipi 1 ayat yang ke-27. Mungkin saudara sudah bisa raba-raba sedikit, ya. Filipi 1 ayat yang ke-27 berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya bila aku datang, Paulus katakan, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk apa? Iman yang timbul dari berita Injil. Berjuang untuk iman. Saya kasih judul khotbah ini, Fight of Faith. Perjuangan iman. Kalau perjuangan hidup itu mau gak mau kita lakukan, betul? Tapi banyak kali perjuangan iman disepelekan oleh banyak orang. Berjuang. Saudara, bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, dibebaskan oleh Tuhan tanpa mereka harus berbuat apa-apa. Ya, Tuhan yang bebaskan mereka, Tuhan yang taklukkan bangsa Mesir. Dan mereka hanya tinggal keluar aja tanpa mereka harus berjuang, tanpa mereka harus berperang. Tetapi sebelum mereka masuk di dalam tanah perjanjian, mereka harus berjuang. Tuhan katakan, aku akan menyerahkan bangsa itu. Aku akan menyerahkan negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya. Apakah itu berarti mereka diam aja? Duduk aja di depannya kota Kanaan itu, kemudian mereka semua tiba-tiba mati, orang Kanaan? Enggak. Mereka harus fight, mereka harus berjuang. Mereka harus berperang mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di sekeliling negeri Kanaan itu. Mereka berjuang, saudara. Tuhan panggil setiap kita. Selamatkan setiap kita. Penuhkan kebutuhan kita.
Lindungi kita seperti bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari bangsa Mesir. Untuk apa? Bukan hanya untuk kita mencapai tujuan-tujuan hidup kita. Tapi Tuhan mau kita berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Paulus pun tidak lewat dari hal ini. Kalau kita baca pasal 3 ayat 8 sampai 14, ini yang dilakukan oleh Paulus dalam perjuangannya. Paulus ini orang hebat, Saudara, ya. Dia orang terkenal, punya kuasa, pangkat tinggi, degree-nya juga tinggi, ditakuti, bukan cuma dikenal orang, ditakuti oleh orang. Karena dia menganiaya jemaat, ya. Tapi apa yang dia lakukan setelah dia punya iman kepada Yesus Kristus? Mari kita baca. Filipi 3 ayat 8 sampai 14. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya atau telah sempurna. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dia lupakan, tinggalkan, dia arahkan dirinya kepada tujuan dan dia berjuang. Bukan cuma berlari, mungkin berlari itu artinya lari di tempat. Dia berlari-lari, saudara, mengejar. Paulus aja bilang, saudara, bukan berarti aku ini udah hebat, udah sempurna. No, aku berlari-lari mengejar tujuan. Dalam perjuangan iman ini, saudara, saya ingin bagikan kepada sekolah 3 hal atau 3 nilai yang kita perlu pelajari dan kita bisa lihat dari perjuangan iman Paulus yang applicable di dalam hidup kita. Ya, yang pertama. Nilai pertama yang ada dalam sebuah perjuangan adalah nilai penderitaan. Katakan ke kanan kirinya, penderitaan. Kalau enggak ada kanan kiri atas, penderitaan. Penderitaan. Sudah ya? Sebuah perjuangan atau suatu pertandingan ya, tidak bisa lepas dari yang namanya penderitaan. Dalam sebuah pertandingan, saudara, seorang atlet itu harus ikutin aturan main, betul enggak? Setiap macam pertandingan itu punya aturan mainnya sendiri-sendiri. Basketball punya aturannya, volleyball, soccer, lempar lembing dan sebagainya, itu punya aturan main. Dan itu ditaati oleh seorang atlet. Benar, saudara ya? Dia harus ikut aturan mainnya, menguasai dirinya sedemikian rupa. Firman Tuhan katakan, aku menguasai diriku sedemikian rupa. Ya, supaya aku, Paulus katakan, supaya aku tidak sembarang meninju. Ya, pertandingannya misalnya balet, dia cara mainnya kayak tinju, nggak bisa. Saudara diskualifikasi. Ya, diet ketat, benar nggak seorang atlet? Tante Jasmine dulu seorang atlet PON ya, ketat. Kemudian apa lagi? Training. Trainingnya sehari itu harus berapa jam. Makannya nggak boleh yang samcan-samcan. Sayur, nggak ada tuh barbecue samcan, terus kepiting dan sebagainya. Wah, nggak boleh itu.
Ya saudara, harus ketat, latihan yang rutin, disiplin. Betul enggak saudara? Ada aturan main. Dan bagi seorang atlet, saya percaya itu merupakan suatu penderitaan. Enggak ada yang senang saudara. Saya jamin enggak ada orang yang senang itu di hidup yang disiplin, mentok enggak bisa diganggu. Itu menderita. Seorang tentara, seorang pejuang atau prajurit harus ikut aturan main. Pada waktu disuruh tembak, enggak lagi ngobrol ngerumpi sama temennya. Tunduk enggak. Kalau enggak ikut aturan main dia petatang-petatang. Kenapa sih tunduk? Dor, mati. Ada aturan main dan aturan main itu seringkali membuat seseorang menderita. Betul enggak? Angguk aja saudara. Menderita saudara. Jam 10 ya tank di gereja. Aduh kenapa sih jam 10? 11 kek. Menderita enggak saudara? Menderita. Ya. Enggak boleh sembarangan menembak, tidak boleh lengah. Seorang prajurit, stamina harus kuat, taat kepada perintah komandan. Itu adalah bagian dari suatu perjuangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Filipi 1 ayat 29 ini lebih mantap lagi. Saya enggak tayangkan, saudara baca. Ada mungkin ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan, dengarkan, bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk yang keras. Yang keras? Menderita. Bukan cuman percaya, aku percaya, I feel jamahan Tuhan, I feel the love, I feel different. Yes, that's good. Tetapi Paulus katakan, kamu juga dikaruniakan untuk menderita untuk Kristus. Itu bagian hidup kita. Menderita untuk Kristus. Berarti kalau saya nyolong, saya utang gak bayar, dikejar polisi, masuk blacklist, itu menderita untuk Kristus. Bukan, itu menderita karena kesalahanmu sendiri. Menderita untuk Kristus itu seperti ini saudara. Kita ikut aturan mainnya Allah. Pada waktu kita harus memilih untuk mengampuni saat disakiti, menderita. Pada waktu kita memilih untuk memberkati saat dikecewakan, itu menderita. Betul, yang percaya angkat tangan. Sakit loh saudara. Dan maybe it takes months, maybe it takes years to do that. Ya, memilih untuk percaya saat doa-doa kita belum dijawab, penyakit kita belum disembuhkan. Itu perjuangan. Kita memilih untuk bersyukur walaupun keadaan belum berubah. Memilih untuk memberi saat hidup masih pas-pasan. Memilih untuk menunggu waktu Tuhan. Walaupun kita tahu we can do something. Itu perjuangan, iman. Ya, memilih untuk mengikuti ibadah tap on time jam 10 baik di rumah maupun di gereja. Bangun pagi, siap-siap datang di hadapan Tuhan. Itu perjuangan. Ya, bila seorang atlet tidak merasakan beratnya pertandingan, training, jangan-jangan dia bukan atlet beneran. Betul nggak? Enggak tuh ya, saya jadi atlet di sini ya, atlet apa sih? Pertandingan di sinilah di Australia. Saya enggak terlalu sporty jadi enggak terlalu nonton yang begituan. Wah enggak, saya udah menang berapa kali medali. Enggak tuh biasa-biasa aja, enggak berat-berat amat. Loh dari awalnya gimana? Enggak, enteng. Kira-kira saudara percaya enggak sama atlet yang begitu? No. Sakit semua ya, aduh bulanan mesti dipijat dan sebagainya. Nah itu saya percaya. Seorang prajurit kalau saudara tanya gimana pertama kali kamu ikut training menjadi seorang tentara. Biasa aja, enteng kok senjatanya, enggak berat, tembak aja sembarangan. Saudara percaya enggak sama orang seperti itu? Gadungan itu saudara, benar? Kalau dia bilang aduh berat banget loh, mesti tes ini, tes itu, training ini, training itu, tidurnya diatur, pagi jam 4 tiba-tiba ada inspeksi harus bangun, matanya ngantuk banget, menderita pokoknya. Percaya enggak saudara sama orang seperti itu? Di dalam setiap perjuangan ada penderitaan, begitu juga dengan seorang Kristen, seorang pengikut Yesus. Bila seorang Kristen tidak rasakan suatu beban menderita saat dia mengikuti Kristus, besar kemungkinan dia tidak sedang mengikuti Kristus. Dia sedang mengikuti keinginan dagingnya sendiri.
Enggak, gampang. Ikut Yesus mah piece of cake. Gimana kamu hidupnya? Ya kalau ngantuk ya tidur. Kalau disuruh puasa lapar ya makan. Kalau capek ya nggak baca Bible, enak kok. Pokoknya ke gereja tiap hari Minggu. Sama dengan atlet dan prajurit ini, saudara. Ya, dalam suatu perjuangan, Yesus menunjukkan kepada setiap kita, dia pun berjuang loh. Yesus berjuang, dia menderita, dia ditolak, saudara. Dia ikutin aturan main bapaknya. Dia katakan, aku melakukan apa yang aku lihat bapakku lakukan. Dia ikutin aturan, dia ikutin waktunya. Kapan waktunya bapaknya katakan kepada dia, dia lakukan. Dia mungkin bisa bargain pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani, kalau boleh cawan ini lalu. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Yesus lakukan, Yesus lewati penderitaan, ia ditinggalkan, dia dikhianati, dia ditolak, dia dihina, dia dicambuk, dia diludahi, bahkan mau dilempar batu. Dia lewatin penderitaan. Bagaimana dengan setiap kita yang kita katakan kita mengikut Yesus? Bagaimana setiap kita? Apakah kita mau menderita untuk Dia? Penderitaan bagian dari perjuangan iman kita. Terima itu, saudara. Kalau enggak, jangan-jangan kita ditemukan sebagai pengikut Kristus yang gadungan. Yang KW1, bukan original. KW1 itu kan kelihatannya perfect. Betul, di luar orang enggak tahu. Tetapi ternyata bukan original, bukan orisinal. Cetakan Mangga 2. Bukan Ecclesia Mission, wes. Bercanda, saudara. Yang kedua, yang tadi pertama, nilai pertama sebuah perjuangan adalah penderitaan. Yang kedua adalah sacrifice, pengorbanan. Ya, Filipi 3 ayat 8b dikatakan, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dalam sebuah perjuangan, dalam sebuah pertandingan banyak hal yang baik. Saya tidak ngomong hal-hal benda atau berkat di dalam hidup kita itu tidak baik. No. Tetapi seringkali banyak hal yang baik itu harus kita lepaskan. Ya, karena hal-hal itu seringkali menjadi beban yang merintangi perjuangan hidup kita. Saudara, contoh, saya kasih contoh seperti atlet tadi ya. 2 contoh aja, atlet dan prajurit. Seorang atlet yang bertanding ya dalam suatu pertandingan, dia tidak datang ke tempat pertandingan dengan memakai gaun pesta. Atau yang laki pakai jas, sepatu bagus, dasi. Mau ngapain Pak? Mau gunting pita? Enggak, saya mau bertanding. Loh, cakep bener, mana bisa pakai gaun bagus gini, high heel, berapa senti? 12 senti? Saya nggak tahu tuh ukuran high heelnya wanita. Mungkin seperti Menara Babel juga mungkin ada, saudara. Mau bertanding model begini nggak bisa. Itu gaunnya mesti dilepas, ganti singlet. Ya, celana bagusnya yang skinny, legging dan sebagainya harus diganti dengan celana pendek yang serap keringat dan yang ringan. Sepatunya juga mesti diganti Pak. Nggak bisa ikut pertandingan seperti itu. Benar nggak saudara? Harus ada, nggak pakai cantik-cantikan kalau mau ikut pertandingan. Nggak ada sanggul, nggak ada makeup. Sanggulnya bisa menggelundung saudara kalau kita lari. Betul nggak? Nggak pakai maskara dan sebagainya. Nggak pakai gel dan sebagainya. Lari aja. Yang penting bukan penampilan kita, yang penting menang. Banyak hal yang harus kita korbankan. Bukan berarti kita tidak boleh pakai itu. Nanti kita akan belajar. Contoh yang lain, seorang prajurit, dia tidak berjuang bawa koper. Seperti mau holiday. Ya, pakai baju Hawaii, kalung bunga. Ini mau ngapain? Mau bertanding apa mau piknik di padang gurun di Afghanistan misalnya, piknik di Afghanistan. No. Dia harus tinggalkan semua itu untuk bertanding.
untuk berjuang. Benar saudara? Di dalam perjuangan iman seringkali kita harus rela. Apa itu? Beban yang merintangi. Seringkali kita harus rela meninggalkan kenyamanan kita. Harus rela menanggalkan kedagingan kita. Semua yang menjadi beban seringkali kita harus tinggalkan. Kadang-kadang kenyamanan. Aduh enaknya ya. Di rumah angkat kaki. Tidur. Tapi harus pelayanan, harus latihan. Aduh. Harus berdoa hari Rabu jam 8. Aduh. Seringkali hal-hal yang baik itu merintangi. Betul? Iman kita kepada Yesus. Kayaknya dengar omongan orang itu lebih nyaman. Enggak, khotbahnya kayak Yapi yang keras, yang ketak kepala terus, enak omongannya orang aja. Tapi itu tidak membawa saudara dalam perjuangan iman. Banyak hal yang harus kita tanggalkan. Saya mau ambil sebuah contoh yang lain dari firman. Firman Santoso, bukan firman Tuhan. Saya belum ngomong sama dia. 2 minggu lalu, sekitar 2 minggu apa seminggu yang lalu. Dia itu kan fotografer ya saudara. Kerjanya foto wedding. Kerjanya itu Sabtu, weekend. Dia pulang rumah jam 1 malam. Dia bilang sama saya, kok tolong ya hari Jumat atau Sabtu kameranya dipasangin supaya save my time untuk do all the media. Jumat Sabtu saya nggak keburu, nggak sempat. Jadi saya itu rencana untuk datang Minggu itu 8:30 pagi untuk pasangin kamera buat dia supaya dia bisa save time, nggak harus buang waktu pasang kamera. Pada waktu saya datang 8:30 dia udah ada di sana, di tempatnya Arvin duduk. Loh Man, kamu kok pagi banget? Kameranya udah dipasang lagi saudara. Saya merasa aduh ini rumah paling deket kok dikasih tanggung jawab aja. Rumah saya kan jauh di sana di Liverpool. Padahal di Islake doang. Ya. Saya tanya sama dia, kamu pulang rumah jam berapa tadi malam? Jam 1 kok. Tidurnya jam 2 kok. Lah datang tadi jam berapa? 8:30 udah datang. Oh my goodness dalam hati saya. Nah, tapi di situ saya melihat suatu pengorbanan. Kalau kita mungkin 8:30, dia udah berangkat jam 7:30, mungkin kita masih tidur, betul? But I learned something dari seseorang yang berjuang. Berjuang untuk Tuhan, berjuang untuk gereja ini. Supaya saudara yang pada waktu sejak 8 bulan lalu pre-recording, dia orangnya yang selalu ada di belakang bersama Henry. Supaya saudara dengan nyaman di rumah, dengan nyemil saudara bisa ikut ibadah. Betul? Nggak usah diamin kan saudara. Tapi saya tahu kok. Ya saudara. They give time. Dia punya pilihan untuk tidur, betul? Dia punya pilihan untuk angkat telepon dan katakan kok nggak bisa datang. Dan saudara tidak akan bisa nonton online dari rumah karena dia nggak mau datang. Dia punya 1001 alasan yang baik untuk say no. But he said yes to God and to the ministry. Itu perjuangan untuk mengalahkan kedagingan, kemalasan kita. Dan kita dipanggil. Setiap saudara yang saya lihat matanya yang sini gelap, nggak bisa kelihatan. Dipanggil, diselamatkan, bukan hanya untuk menikmati hidup dan berkat Tuhan. Kita dipanggil untuk bertanding, untuk berjuang, untuk iman kita. Ada amin saudara? Yang ketiga, terakhir. Nilai dari sebuah perjuangan iman adalah fokus. Filipi 3:13 katakan, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya mau katakan tahun 2020 itu sudah sulit, betul saudara? 2021 kita nggak bisa ngomong akan lebih baik, betul? Tetapi apakah situasi itu harus mempengaruhi kekuatan iman kita? No. Firman Tuhan katakan orang yang mengandalkan Tuhan, menantikan Tuhan berjalan makin lama makin kuat.
bukan makin capek. Berlari makin lama makin kuat. Tidak peduli apa musimnya, tidak peduli apa keadaannya. Ya saudara, Paulus ajarkan dengan Filipi 3:13 ini katakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari. Banyak orang masih melihat ke belakang. Masih melihat ke belakangnya sana aja. Masih melihat ke belakang tetapi ingin berlari. Bisa saudara? Melihat pengalaman masa lalu, kekecewaan masa lalu, trauma masa lalu, dan keberhasilan masa lalu. Dulu berhasil, dulu hebat, dulu gereja kita wah, lihatnya ke belakang melulu, tapi kepengen berlari juga. Bisa berlari mundur? No. You have to turn around. Melihat kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus. Jangan lihat manusia, jangan lihat gereja, jangan lihat keberhasilan tangan manusia. Saudara akan kecewa, saudara nggak bisa berlari di dalam pertandingan iman kita. 52 kali kita sudah dengar tahun ini, 2020. 52 minggu kita sudah belajar firman Tuhan, bahkan sudah dengar podcast, sudah dengar YouTube dalam 1 kali hari Minggu, 5-10 kali. Mari kita bertanding. Amin. Mari kita arahkan mata kita kepada Yesus. Apa fokus kita? Fokus kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa, dikatakan tadi di ayat oleh Paulus. Menjadi serupa dengan Kristus di dalam segala hal. Kita mungkin belum bisa menjadi sempurna seperti dia. Tetapi paling tidak ada kesamaan. Kalau seorang anak, ini kamu anaknya siapa? Kalau mukanya sama, oh ya persis ya. Persis Anjas ini benar. Senyumnya kalau miring-miring persis bapaknya ini. Kalau udah miring-miring gak persis Anjas, ini saya pertanyakan. Ini anaknya siapa ya Jas? Tetangga kok, oh pantes. Tujuan kita, saya mau katakan sekali lagi, catat baik-baik. Cuman satu. Menjadi serupa dengan Kristus di dalam kasih, di dalam kesabaran, di dalam kerendahan hati, di dalam pikiran kita, di dalam sikap hati kita. Itu aja tujuan kita orang percaya. Fokus di situ. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Lupakan yang lalu. Trauma kekecewaan Tuhan sudah bayar lunas di dalam hidup kita. Dia sudah tanggung di atas kayu salib. Dan dia sertai kita pada waktu kita mengalami kesulitan, pada waktu kita jatuh mengalami kegagalan. Dia ada di sana untuk menolong, menguatkan setiap kita. All you need to do is run the race. Fight. Kalau kemalasan mulai datang. Kalau berkat mulai datang. Saya nggak ngomong saudara harus berhenti bekerja, nggak usah ngurus anak, nggak usah pelayanan atau bukan saudara. Semua itu adalah berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. But do not hold on to it too tightly. If you hold on to it too tightly, you will lose the focus on Jesus. Pada waktu saudara berlari, wah pegang ini. Wih, keberhasilan, kesuksesan, harta, skill. Wah, akhirnya nggak ngelihat ke sana, yang dilihat do not hold on to it too tightly. God will provide you. God will bless you. God will bless your children and your children and your children. That's His promise. That's His job. Your job is to follow Him. Amin. 2021. Saya rindu dan saya berdoa. Setiap kita step up. Menjadi orang-orang Kristen yang militan. Yang berkata kepada Tuhan, yes Lord. Aku gak bisa, sering kali saya itu gak bisa loh saudara. Mau khotbah juga kadang-kadang masih nervous. Mau mimpin pujian mungkin karena sudah otak udah tua. Lagunya kok tambah lama tambah susah ya, mungkin karena otak saya enggak. Tapi Tuhan, kalau ini memang yang Tuhan mau, help me do it. I will fight.
I will move. Jadi gembala nggak gampang, saudara. That's why I really appreciate Om Gideon selama 27 tahun memimpin, menggembalakan gereja ini. It's not easy. Tetapi kalau Tuhan sudah taruh, I will fight dengan segala yang saya bisa kerjakan. And it applies to every one of you. Perjuangan saudara ada yang masih panjang, ada yang sudah pendek mungkin. Tetapi semua orang harus berjuang mempertahankan iman. Yesus di dunia yang punya satu fokus. Dia hidup di dunia ini cuma satu fokus. Menghadirkan kerajaan Allah. Menawarkan hidup kekal melalui salib. Dia fokus kepada Bapaknya, fokus kepada tugasnya. Dia fokus kepada kehambaan, bukan kenyamanan. Boleh kita hidup nyaman, but if you hold on to it too tightly, you will lose focus on Jesus. Ya saudara, we are saved, we are called to fight a good fight of faith. Many Christians do fight, but they fight the wrong cause. They fight to get preferable life on earth, not for acceptable life before God. Mereka berjuang untuk kesenangan pribadi, untuk berkatnya Tuhan. Tapi mereka tidak berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, they focus on what passes away and lose focus of God. Let our fight of faith bring pleasure to God. Amin. Mari kita renungkan, tutup mata saudara. Saya undang pemain musik, singer song leader. Kita sudah ada di ujung dari 2020. Ini waktu yang baik untuk kita merenung. Apakah aku sudah bertanding tahun ini, berjuang tahun ini, suatu perjuangan iman yang baik. Saya ingin katakan tanda suatu perjuangan yang baik, suatu perjuangan iman yang baik adalah you are getting stronger. Even though your circumstances do not change. Situasi belum berubah, situasi bahkan mungkin semakin memburuk. But if you fight a good fight of faith, you will get stronger and stronger and stronger. Itu tanda suatu perjuangan yang dijalani dengan baik. Mari sama-sama kita mau katakan dengan segenap hati, tentu saja Tuhanku mau menyenangkanmu. If you want to komitmen kembali kepada Tuhan, katakan lagu ini sebagai satu doa. Yesus, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku semua, ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, agar aku menyenangkan-Mu. Bangkit berdiri sama-sama katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu,
sekali lagi katakan, Tuhan bentuklah hati ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bentuk Tuhan hatiku. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerindu. Sekali lagi, menyenangkan-Mu Tuhan. Oh, hanya itu Tuhan. Menyenangkan-Mu, kan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu, hanya itu kerinduan. Hanya itu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Kami tahu kami masih jauh dari sempurna. Tetapi kami tahu juga Roh Kudus ada di dalam setiap kami. Menolong, menguatkan, memampukan kami untuk sanggup melewati perjuangan iman hidup kami. Sehingga hidup kami ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Seperti orang tua yang tidak minta apapun dari anak-anaknya. They just want to feel happy about the children. Kami percaya Engkau pun seperti itu Tuhan. Karena semua berkat itu ada dari-Mu. Kami mau hidupi hidup ini untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, berbicaralah Roh Kudus. Firman-Mu sudah selesai disampaikan, tetapi Roh Kudus Engkau sanggup terus bekerja di dalam hati setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Silakan saudara duduk. Saya undang Veve untuk kita sebelum tutup kita mau berdoa.